Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi yang sudah menonton saya. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengendalian motor DC dengan memahami sistem PWM dan juga encoder 2 pin. Dan nantinya saya akan memberikan contoh dan juga mempraktikkan bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan pembuatan desainnya di dalam MATLAB. Oke, kita mulai dengan pemahaman pengenalannya dulu. Jadi kita lanjut aja. Oke, mungkin sebelum itu kita kasih umumnya dulu. Kalau kita bahas umumnya. Jadi pada materi hari ini saya ingin membahas tentang pengendalian motor DC. Nah, motor DC itu banyak digunakan karena mudah dikontrol, baik arahnya maupun juga kecepatannya melalui tegangan input. Nah, sistem pengendalian motor DC juga bisa atau biasanya menggunakan PWM atau disebut atau kepanjangannya adalah Pulse Width Modulation. Nah, untuk mengatur kecepatan dan drive motor head bridge ya untuk menentukan arah putaran. Jadi dia tuh bisa diatur apakah arah putaran motornya searah jarum jam atau clockwise atau anti clockwise. Nah, dalam project ini kita akan mencoba dengan memanfaatkan sensor encoder sebagai umpan balik feedbacknya agar sistem mampu mengetahui posisi secara real time. Cuman nanti saya akan fokus dalam percobaan ini menggunakan PWM untuk mengatur perputaran arah ataupun kecepatan motor. Oke, dari konsep PWM dulu. Konsep PWM, oke. Nah, PWM adalah teknik yang digunakan untuk mengatur lebar sinyal digital untuk memungkinkan kontrol lebih baik terhadap daya listrik yang disuplai ke motor DC dan juga perangkat lain. Nah, cara kerjanya PWM berfungsi dengan mengubah perbandingan antara on dan off dari sinyal. Nah, perbandingan ini disebut duty cycle. Jadi ini tuh untuk memberitahu perbandingan seberapa besar on off itu secara seimbang kan 100%. Apakah on off-nya itu misalnya on-nya 30%, otomatis off-nya 70% atau berapa. Nah, perbandingan seimbang itu disebut di sini tuh duty cycle. Oke, terus visualisasi gelombang dapat divisualisasikan dengan bentuk grafik dengan berbagai duty cycle yang menunjukkan pengaruh durasi pulsa pada kecepatan putaran motor DC secara efisiensi dan respon sistem. Oke, untuk gampangnya ini adalah contoh gambar duty cycle. Jadi di sini duty cycle bisa kita atur apakah kita ingin besarnya itu seberapa, dia itu ingin on-nya berapa lama, terus off-nya juga berapa lama dalam satu siklus. Nah, sebagai contoh ini adalah 50%, otomatis dalam satu siklus itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah, itu setengah-setengah, ini seimbang, 50% nyala, lalu 50% mati. Itu bisa kita atur, misal 75 duty cycle, otomatis itu artinya 75% dia bakal nyala, dengan sisanya yaitu 25% dia akan off. Ataupun kita balik, duty cycle 25% dengan on-nya itu 25%, off-nya 75%. Nah, kenapa kita butuh PWM ini? PWM itu digunakan untuk kalau dalam motor DC untuk mengoptimalkan performa. Jadi dia untuk meningkatkan efisiensi daya dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap kecepatan serta torsi motor dalam berbagai aplikasi industri. Nah, otomatis karena duty cycle-nya bisa disesuaikan, kita bisa membuat dia itu sebagai supply yang cocok dengan kebutuhannya. Otomatis itu akan mengoptimalkan performa, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke encoder. Nah, encoder itu adalah sebuah sensor penting yang memberikan sinyal feedback atau posisi atau kecepatan motor yang memungkinkan pengendalian motor yang lebih presisi dalam aplikasi industri dan teknologi. Nah, di sini ada jenis encoder 2 pin. Artinya dia menggunakan sensor H-effect atau Hall effect ya atau optik untuk menghasilkan dua output sinyal yang memungkinkan monitoring akurat
terhadap perputaran dan posisi motor DC. Ya, kurang lebih begitu. Kita lanjut aja. Kenapa kita butuh encoder? Jadi, dengan adanya encoder, dia bisa mengolah data sehingga kita bisa bisa mengetahui informasi. Nah, informasi-informasi ini bisa kita sebut dengan feedback yang bisa akurat dengan posisi yang memberikan informasi mengenai posisi dan kecepatan motor. Nah, data tersebut menghasilkan dua pulsa digital yang menunjukkan gerakan rotasi dengan pergeseran fase untuk deteksi arah. Oke, sebelum saya tutup, saya akan contohkan bagaimana di MATLAB. Jadi, nanti di MATLAB itu saya akan membuat sebuah sederhana. Jadi, di mana kita bisa mengatur PWM menggunakan konstan atau data yang apapun yang kita ingin atur, kita menjadi sinyal PWM-nya. Nah, sinyal PWM ini bakal dibaca menjadi integer, dan integer ini bakal kita masukkan sebagai input ke Arduino, dan ya frekuensinya default, pinnya kita sesuaikan. Nah, dari situ nanti bakal ada datanya. Nah, datanya di situ bakal ke sini Arduino, dia bakal bakal terbaca lebih jelas untuk pengolahan encoder. Nah, mungkin sebelum menjelaskan ke sini, bagaimana sih cara buatnya? Pertama, untuk Arduino sendiri, dia tidak ada di MATLAB, sehingga kita perlu menginstal dari sini, webnya namanya Network. Yang pertama, nanti kalian tinggal perlu login, saya sudah login. Nanti kalian download di sini Simulink Data Supporter Package for Arduino dan juga Simulink Package for Arduino. Kalian download ini. Begitu sudah download, nanti kalian tinggal drag file downloadnya, kalian paste di sini, kalian taruh di sini, otomatis nanti dia bakal mengunduh dan menginstal library buat Arduino-nya itu. Nah, jika karena saya sudah install, jadi saya tidak mencontohnya lagi. Kalian cukup nanti tinggal drag aja yang file downloadnya itu, ntar otomatis download. Jika sudah, nanti kalian bakal ada, jadi di sini tuh Arduino nanti bakal ada Arduino seperti ini. Kok malah ngelag ya? Nah, kalau misalnya belum ini kan ada yang proximity, jadi bisa dicek lah Arduino apa yang dibutuhkan. Ini kan Arduino jadi banyak nih karena sudah download yang yang dari itu. Nah, kita pakainya yang PWM, soalnya emang kita sedang membahas PWM. Nah, sebelum itu kita nanti perlu mengkalibrasi atau mengkonfigurasi lah bahasanya gitu. Jadi nanti dari sini MATLAB, seperti penggunaan MATLAB pada umumnya, kalian buka Simulink, terus coba ini mungkin tunggu sebentar. Nah, nanti kalian pilih aja yang play model. Nah, dari play model ini kalau udah close saja. Nah, kalau ntar kalian pilih, jangan di close, maksudnya ntar kalian pilih. Kalau sudah pilih, nanti jangan lupa nanti Arduino-nya kalian colokkan ke laptopnya. Nanti saya contohkan praktikumnya dengan menggunakan Arduino-nya setelah ini. Nah, jika sudah, kalian bisa ke hardware setting. Nah, di hardware setting ini, nah di sini kalian bisa mengkonfigurasi semua macam hal-halnya. Nah, pertama di sini seperti kita atur di mana dulu ya. Nah, di sini saya menggunakannya Arduino-nya Mega. Nah, ini bisa disesuaikan dengan Arduino yang kalian gunakan. Cuma di sini saya pakainya Mega. Terus di solver nih, di solver ini saya menggunakan stop time-nya dalam INF. Terus ininya sample time-nya saya pakai 0,01 second. Terus
kita lanjut ke ini, nggak usah ya, ini ganti ya, mana yang ini ganti. Nah, terus ini di hardware-nya host. Nah, di sini saya menggunakan manual verify. Nah, terus ini portnya tolong disesuaikan. Caranya kalian bisa ke device manager. Nanti setelah kalian koneksi ke colokan Arduino-nya, kalian cari ini, port ini. Nah, ntar bakal ada tambahan lah kalau misal kalian sudah masukkan colokannya dari Arduino. Kalau misalnya nggak keluar, kalian bisa show hidden device. Nah, ntar pokoknya ada colokan kayak gini nih. Nah, ini saya pakainya ntar pokoknya kayak gini, CH340 kalau punya saya. Nah, di sini COM7, otomatis ini kita tinggal isi 7. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya nanti kalian colokin saja, terus kalian cek di sininya, dan kalian lihat ini tuh COM berapa. Kalian lihat aja ini COM-nya berapa, 78, ya udah kalian masukin 78 gitu kan. Nah, kalau udah ini saya menggunakan baud rate-nya itu yang default yang 115.200. Terus baud rate yang ini juga disamakan ya, ini juga sama 155.200 dan ini juga 155.200. Nah, kalau sudah mungkin sudah tinggal di apply aja, terus oke. Nah, kalau udah nih, nah terus di sini kita ingin PWM-nya itu dalam konstan dulu misalnya. Nah, kita bisa ke library. Nah, di sini tulis aja lah. Kalian bisa cari, itu ada di mat atau apa ya, saya lupa. Cuma cari aja biar cepat. Kalian drag. Nge-lag sebentar ya, mohon maaf. Nah, konstan ini udah ada. Terus kita bikin dia tuh buat jadi outputnya PWM. Kita menggunakan Goto. Mana ini? Kok nggak ada? Nah, Goto. Nah, dia bakal jadi outputnya. Nah, di sini kita perlu bahasanya tuh menginisialisasikannya. Jadi ini kan belum ada. Ini kan belum ada. Ini satu ini konstan data ini buat jadi apa? Nah, ini perlu kita tulis. Nah, kita tulis aja di sini. Ini tuh PWM gitu. Nah, udah nih. Kalau udah dibaca, otomatis gimana? Fungsinya apa? Dia tuh bakal konstan. Dia tuh kita tulis datanya berapa, itu bakal jadi data input buat jadi PWM-nya. Nah, dari PWM ini nanti kalian bisa, nah karena ini PWM-nya udah nyala kan, kalian tinggal bikin dari from maksudnya tuh data yang dari sini PWM bakal masuk ke sini, ini PWM gitu kan. Nah, ini PWM bakal dijadikan ke data type-nya itu dikonversi ke integer 16 bit. Nah, di sini kita tinggal cari aja. Nah, data type conversion. Nah, kayak gini. Tinggal kalian hubungkan. Nah, ini bisa disesuaikan kalian maunya berapa. Ya, ini bisa disesuaikan dengan jenis-jenis yang kalian gunakan. Cuman kalau saya kan di sini pakainya integer 16 gitu. Nah, integernya 16. Apply. Oke, udah. Nah, sudah. Terus, nah, dari sini dia ada pengolahan datanya. Kita menggunakan switch yang mana dia tuh bisa mengolah kalau misalnya ada integernya, dia bakal masuk ke Arduino-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya 0, di sini nggak ada. Nah, ini kenapa ada 2? Ini fungsinya buat Arduino tuh biar tahu dia tuh ada batas atas sama batas bawah. Nah, jadi kalau misalnya datanya tuh ada yang buat ntar dia tuh bisa clockwise sama anti clockwise gitu. Nah, jadi kalau misalnya datanya tuh misalnya lebih besar dari berapa, dari 0, nah ini ke atas, terus yang ini gainnya kan 1 ini. Nah, ini disesuaikan semua, ini 0, berarti ini tuh yang data batas bawah. Nah, intinya gitu. Nah, ini kita bisa sambungkan pakai switch. Terus ini kayak tadi kita pakai Arduino.
Arduino yang PWM. Nah, ini coba saya singkirin deh, biar saya beritahu bagaimana cara pasangnya dulu. Terus ini like bawa kebanyakan. Nah, terus kita pakai switch. Nah, ini switch ada. Nah, ini tinggal kalian sambung-sambungkan aja. Kalau misalnya kalian mau pakai ini itu ada ditambah kayak dinaikkan datanya. Nah, itu pakai gain. Nah, pakai gain. Gainnya kalian tinggal isi min 1 di sini kan. Di sini pakai min 1 udah. Nah, ini kan sebagai konstan, dia tuh blok. Jadi kita tinggal masukkan kita mau data inputnya itu berapa ke PWM. Nah, itu PWM dengan konstan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan namanya pakai slider. Nah, slider itu apa? Slider itu contohnya kayak gini. Jadi ntar kita bisa geser-geser value-nya ini. Nah, ini bisa geser-geser. Jadi kita nggak perlu memasukkan datanya, tapi kita cukup menggeser parameternya. Kita mau datanya itu berapa? Dia mau putarannya ke arah 255, otomatis dia clockwise dengan kecepatan 255. Terus kalau misalnya di minus, berarti anti clockwise dengan kecepatan 255. Nah, seperti itu. Itu caranya gimana? Kita tinggal pakai yang namanya slider. Nah, di sini bakal ada slider. Oke, bagaimana cara masukinnya? Ini kita double klik. Nah, terus di sini ada select block to connect. Yang mau di-connect kan ini. Konstannya bakal di atas sama ini. Kita centang, connect, artinya apply. Oke. Nah, sudah nih. Terus kita bisa mengatur minimum dan maksimum. Karena kita di sini pakai Arduino, dia bisa sampai 255. Otomatis minusnya minimumnya kita bisa pakai 255, min 255 dengan maksimum 255. Nah, sudah dapat gini, otomatis jadi data yang kita masukkan di sini itu bakal jadi data 45 ya kan. Jadi kita nggak perlu masukin secara manual, kita bisa menggunakan slider. Ini tuh sama aja sebenarnya, cuman ini penggunaannya aja tergantung penggunaan. Nyamannya yang mana? Kalau ini kan tinggal kita tinggal kita pakai slider. Ini gitu. Ya, intinya gitulah. Nah, jika sudah, nanti kalian tinggal colokkan saja Arduino-nya. Nah, dia bakal menerima data input PWM-nya. Input PWM-nya dari sini nih. Kita atur, misal atur 170. Nah, otomatis Arduino bakal dapat sinyal PWM 170. Dia bakal masuk ke atas. Otomatis dia ingin outputnya itu positif ke atas dengan kecepatan 170. Otomatis dia berputar secara clockwise dengan kecepatan 170. Terus misal kita mundurkan jadi min 170, apa ini min berapa ini? Ya segitu lah, min 180 mungkin ya. Nah, ini otomatis dia bakal sinyal PWM yang bakal mengirimkan, ntar bakal jadi integer 16, terus dia bakal ke yang bawah memberitahu bahwa dia berputar secara anti clockwise dengan kecepatan sekitar 180. Kurang lebih begitu. Nah, selain itu kita juga bisa membaca data-datanya dari sini. Nah, ini ada Arduino nih. Kita anggap Arduino-nya tuh dari sini. Nah, outputnya tuh kita olah lagi. Kita olah lagi dengan namanya decoder. Nah, di sini ini Arduino bakal ngeluarin data. Nah, di sini ada namanya block unit delay. Nah, unit delay atau Z-1. Z-1 itu artinya dia menyimpan nilai encoder pada waktu sebelumnya. Atau di sini tuh kita baca enpref atau encoder preview. Jadi dia simpan datanya di situ dengan blok pengurangnya itu subtract ya. Kemudian menghitung selisih antara encoder sama encoder preview di sini. Jadi gini, Arduino itu bakal ngebaca data yang aslinya itu berapa ke encoder nih. Dia bakal keluar sini encodernya, dia berputar dia tuh memberikan data kalau dia tuh berputar sebesar misalnya berapa 170 PWM atau apa. Nah, perputarannya bakal di display di sini. Terus dia juga bakal simpen ada lagi yang pakai unit preview. Jadi dia membaca data sebelumnya itu berapa sih. Nah, itu encoder preview. Nah, otomatis kita punya dua data kan. Ada data encoder atau data yang sekarang sama data sebelumnya. Nah, fungsinya apa? Nah, di sini lah. Ini namanya kita pakai, kalau di sini bloknya minus ya.
ya minus atau subtract nih, kita bisa pakai yang subtract ini. Nah, ini ada di mat, di apa namanya, kasih file udah di matnya yang simulink, terus ini mat operation. Nah, ini bisa pakai di sini. Nah, fungsinya apa? Kita ingin tahu berapa kecepatan perputarannya. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan cara mengurangi encoder dengan encoder preview. Nah, makanya di sini plus, ini negatif. Nah, dengan hasil itu kita bakal mendapatkan speed. Berarti speed itu dari encoder dikurang encoder preview, terus nanti bisa dibagi sama time. Soalnya kan speed kan itu berdasarkan waktu kan. Dia dipengaruhi oleh waktu. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya ini kecepatan dalam RPM, ya berarti nanti jangan lupa dikali dengan 60 soalnya waktu, terus PPR mungkin gitu. Nah, jadi penjelasan gampangnya, kalau misalnya ini pengaturan PWM itu, jadi nilai PWM ini, yang ini, dia bakal menjadi block control, terus nilai positif itu bakal ke pin 5, ya kan. Terus kalau misalnya negatif, dia bakal ke 6. Kalau yang ini clockwise, ini anti clockwise. Terus mungkin apa lagi yang jelasin ya. Encoder itu untuk kayak menghasilkan pulsa lah. Jadi Arduino itu kan dia membaca pulsa melalui interupsi simulink itu, terus diimplementasikan dengan block encoder. Nah, di sini kan. Nah, terus kalau udah nilai encodernya ini bakal disimpan sama dihitung buat tahu kecepatannya. Nah, seperti ini kan di sini. Kalau udah tahu hasilnya, kita ubah ke sinyal PWM untuk driver motor. Nah, driver motor ini bisa memberikan daya ke motor dengan siklus umpan balik feedback. Cuman kita masih belajar ya beginilah, mengontrol sinyal motor. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya colokkan dan saya perlihatkan bagaimana hasilnya. Halo, nama saya Maulana Muhammad Faikal Haris dengan NIM 4004 132465101. Hari ini ingin mengontrol motor dengan Arduino menggunakan MATLAB Simulink. Nah, jadi di sini ada kita pengaturannya menggunakan ini, yang mana ini ada sebuah parameter. Jika ini ke kanan, dia akan berputar secara clockwise, dan ini perputarannya bisa diatur lebih cepat berdasarkan parameter. Nah, akibatnya grafiknya akan meningkat. Nah, sedangkan jika ditaruh di bawah 0, dia bakal grafiknya menurun. Dan ini anti clockwise, dia perputarannya melawan jarum jam.